Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah dan warisan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terdapat berbagai suku bangsa di dalamnya, melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tidak ada tandingannya. Ragam budaya yang masih terjaga terbukti mampu memukai mata dunia. Berbicara mengenai karya budaya bangsa seakan tidak ada habisnya. Indonesia menyimpan segala pesona mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya yang telah menjadi identitas tanah air. Budaya harus selalu kita lestarikan karena budaya adalah harta Nusantara yang tak ternilai harganya. Identitas bangsa yang tidak asal diciptakan tapi mengandung nilai luhur dari lintas peradaban. Namun seiring perkembangan zaman, warisan leluhur kita mulai terkikis. Generasi muda yang menjadi peran utama seharusnya memahami apa itu budaya agar mampu membangun fondasi karakter bangsa. Warisan bangsa yang diturunkan secara turun-temurun bukanlah tutur belaka, melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Pada mulanya, kelompok Proto-Melayu berasal dari Asia Selatan. Lalu kemudian mereka berimigrasi ke Indonesia melalui Pulau Sumatera lewat Semenanjung Malaya. Setelah sampai di Pulau Sumatera, kelompok tersebut menetap di Danau Toba, Sumatera Utara. Kemudian kelompok tersebut membuat permukiman di Cianjur mula-mula. Seiring berjalannya waktu, permukiman ini berkembang dan menyebar di wilayah sekitarnya. Berbicara mengenai asal-usul dan sejarah suku Batak, memang terkadang menimbulkan keracuan karena terdapat banyak versi. Hal ini diduga karena minimnya catatan sejarah dan literatur sehingga asal-usul ini belum dapat dipastikan sepenuhnya. Salah satu tradisi adat Batak adalah Mangulosi. Mangulosi ini diartikan sebagai pemberian kasih sayang, doa, kehangatan, dan restu dari kedua orang tua. Dalam kebudayaan Batak, ulos bukan hanya kain biasa. Ulos memiliki nilai budaya yang tinggi di tengah masyarakat Batak. Setiap ulos terkandung harapan atau keinginan tertentu atau cinta-cinta dalam warna dan ragam hiasnya. Dirurun dari sejarahnya, ulos bahkan punya makna memberi perlindungan dari segala gangguan. Ulos tertentu juga menunjukkan identitas daerah yang membuatnya, dan juga status sosial, pemakai atau pemberinya. Ada beberapa makna dalam tradisi Mangulosi yang sangat berpengaruh untuk orang-orang yang ikut serta. 1. Sebagai tanda ikut memberikan dan mendapat berkat bagi yang mengadakan pesta, seperti si pemberi ulos dan yang diberikan ulos di pesta pernikahan. Adapun bisa menjadi doa dan harapan bagi kedua mempelai dari setiap tamu undangan, terutama pihak perburu, keluarga dari mempelai perempuan dan pihak paranak, keluarga dari mempelai laki-laki. 2. Pemberian ulos menjadi sebuah tradisi turun-temurun yang harus dilakukan. Tak jarang pula keluarga yang bisa melakukan tradisi Mangulosi mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, terutama bila silsilah kerabatan diantaranya masih dekat. 3. Mangulosi sebagai pertanda bahwasannya menghormati warisan dari nenek moyang. 4. Mangulosi sebagai ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki peranan dalam pesta tersebut. Proses Mangulosi dalam pesta adat pernikahan ini dimulai dengan pemberian ulos oleh orang tua mempelai wanita kepada pengantin dan memberikan nasihat doa-doa pernikahan sambil diiringi musik gondang, batak, dan tarian tortor. Lalu setelah itu diikuti proses pemberian ulos kepada pengantin dari pamannya beserta istrinya dengan umpasa-umpasanya. Pemberian ulos ini sangat penting karena diberikan oleh keluarga yang terdekat dengan pengantin perempuan. Proses Mangulosi selanjutnya dari pihak marga yang berkaitan dengan keluarga inti.
Setelah proses ini, sambil tetap diiringi musik gondang, pihak pengantin perempuan memberikan uang sambil menari tortor. Selanjutnya, ulos diberikan dengan marga lain yang berhubungan dengan keluarga pengantin. Proses ini akan berlangsung berulang-ulang hingga keluarga tulang atau yang bisa disebut pamannya keluarga dari ibu pengantin perempuan. Hal tersebut dibedakan karena tulang adalah sosok yang paling dihormati dan disayangi dalam silsilah keluarga. Sehingga jumlah uang sinamot yang diberikan haruslah berjumlah lebih besar. Kemudian, kedua pengantin digiring untuk mengelilingi tempat pesta dengan melakukan putaran sebanyak 3 kali dengan keadaan ulos masih menyelimuti tubuh mereka dan sambil memegang ujung ulos agar tidak terjatuh. Sambil diiringi dengan gondang dan dituntun oleh pihak keluarga Paranak, lalu putaran terakhir kembali ke kursi pelaminan, maka jadilah mereka berdua menjadi pasangan Batak Toba dengan yang lengkap dengan diakui secara tradisi. Tradisi mengulos hingga kini masih menjadi upacara adat yang sangat penting dalam suku Batak. Pemberian ulos ini pun wajib dilakukan karena tradisi nenek moyang ini punya pengaruh besar. Tradisi ini masih hadir dalam perkawinan, kematian, dan kelahiran anak baru masyarakat Batak. Bahkan, tak jarang, pemberian ulos menjadi penghargaan dan penghormatan. Seperti kepada presiden, wali kota, bupati, dan pejabat-pejabat lainnya. Itu artinya pemberian ulos dan seni ulos itu sendiri memang sudah dikenal secara nasional bahkan secara internasional. Unang ni salahon mateniari, molo si malolong do nasihat atau halimataon atau masihat. Jangan salahkan orang lain atau pihak lain padahal kelemahan atau kesalahan ada pada dirimu sendiri. Bahen mah dirimu songan laut na luas, manang songan dia pe masalah naro jungo tolongmu, jalon madohut roho nasarep dohot iman na gogo. Ketika menghadapi masalah apapun dalam kehidupan ini, maka terimalah dengan hati yang sabar dan iman yang kuat. Unang hosam roham tujolma nahasea, aladang paboto ahal na dikorbankan, lau mencapai hasonangon i. Jangan engkau iri dengan orang yang berhasil karena kita tidak tahu apa yang telah dikorbankannya untuk mencapai kebahagiaan itu. Jolma na burju maroha ima jolma mamai galapam bahenan dongsongan na dikdokna. Orang yang baik hatinya adalah orang yang malu jika perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya. Kegagalan di bahen dua hal, ima jolma nama pikir aladang mangalahon dohot jolma mangalahon aladang jolma pikir. Kegagalan disebabkan dua hal, yakni orang yang berpikir tapi tidak berbuat dan orang yang berbuat tapi tidak berpikir.